Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Anggi Septikasari. Saya dari Universitas Jambi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan dengan NIM A1H123-154. Baiklah teman-teman, video ini saya buat bertujuan untuk melengkapi tugas individu saya dengan mata kuliah pencegahan cedera olahraga, di mana tugas tersebut menginstruksikan saya untuk menganalisis sebuah video cedera pada ankle. Berikut adalah videonya. Dari video tadi, terlihat kaki pemain terpuntir atau menginjak kaki lawan, sehingga kaki tidak mendarat dengan sempurna atau tidak menginjak dataran yang rata, sehingga pergelangan kaki mengalami gaya yang berlebihan di luar rentang gerak normal. Umumnya, mekanisme seperti ini dapat menimbulkan sprain atau cedera ligamen, strain atau cedera alat atau tendon, hematoma atau memar akibat benturan. Pada kasus yang sering terjadi di sepak bola, kemungkinan terbesar adalah terkilirnya ankle atau ankle sprain. Namun, diagnosis pasti tetap memerlukan pemeriksaan langsung dan jika perlu pemeriksaan penunjang. Ada beberapa faktor penyebab cedera ankle dalam situasi seperti video tadi. Yang pertama adalah benturan atau tackle lawan. Kaki terjepit, tertahan, atau mengalami tarikan yang berlebihan. Yang kedua adalah pergerakan mendadak dan eksplosif. Misalnya, saat melakukan dribble, mengubah arah lari secara tiba-tiba, atau ketika mencoba menghindari lawan. Yang ketiga adalah posisi kaki tidak stabil saat menapak, menginjak kaki lawan, permukaan lapangan tidak rata, atau tumpuan kaki yang salah. Yang keempat adalah kurang pemanasan atau kondisi otot dan ligamen yang belum siap. Kekuatan otot, stabilitas sendi, dan fleksibilitas ligamen yang kurang optimal meningkatkan resikonya adanya cedera. Ada beberapa ciri-ciri umum pada cedera pada ankle, terutama ankle sprain, yang bisa muncul satu atau beberapa sekaligus. Yang pertama adalah nyeri, terasa tajam di daerah pergelangan kaki, terutama saat mencoba menapak atau bergerak. Yang kedua adalah bengkak, bagian sekitar ankle membengkak akibat peradangan atau cairan yang berkumpul. Yang ketiga adalah memar atau hematoma, kadang muncul warna kebiruan atau kehitaman di area cedera karena pencegahan pembuluhan darah kecil. Yang keempat adalah keterbatasan gerak, sulit atau terasa sakit saat mencoba menekukkan atau memutar pergelangan kaki. Yang kelima, kelemahan saat menumpu, mungkin sulit menahan berat badan di kaki yang cedera. Yang terakhir adalah sensasi tidak stabil, terasa seperti kendur atau longgar pada sendi pergelangan kaki, terutama pada cedera ligamen yang lebih serius. Jika terjadi fraktur atau patah tulang atau robekan ligamen yang parah, biasanya rasa sakit akan sangat hebat dan pergelangan kaki dapat tampak cacat atau deformitas. Jika seseorang mengalami cedera ankle, kita dapat melakukan penanganan awal cedera ankle. Itu dapat mengikuti prinsip RICE, Rest, Ice, Compression, Evaluation. Kemudian dilanjutkan dengan penanganan medis lebih lanjut jika diperlukan. Yang pertama adalah rest, istirahat, mengurangi atau menghentikan aktivitas yang membebani ankle jika terasa sangat nyeri, hindari menumpu berat badan di kaki yang cedera. Yang kedua adalah ice atau kompres dingin. Kompres area yang cedera dengan es yang dibalut kain atau handuk tipis selama 15-20 menit 3-4 kali sehari. Hal ini membantu mengurangi nyeri dan bengkak. Yang selanjutnya adalah compression, pembalutan dengan tekanan. Gunakan pelbagai elastis untuk pembalutan pergelangan kaki. Jangan terlalu kencang agar tidak mengganggu aliran darah, tetapi cukup untuk memberikan stabilisasi ringan. Yang terakhir adalah elevation, posisi angkat. Angkat kaki lebih tinggi dari jantung saat berbaring atau duduk, misalnya di alasi bantal, membantu mengurangi pembekakan dengan pelancaran aliran balik darah. Nah, tadi adalah
Beberapa penyebab cedera, ciri-ciri cedera, dan cara penanganan cedera pada ankle. Nah, tingkat keparahan cedera ankle bervariasi loh. Ada yang ringan. Ringan itu seperti ligamen hanya terkilir sedikit, hingga yang berat, ligamen putus atau patah tulang. Pemulihan cedera ankle bisa berlangsung 1 minggu hingga beberapa bulan, tergantung tingkat keparahannya. Penanganan cepat dan tepat dapat mempercepat proses pemulihan serta mengurangi resiko komplikasi atau cedera berulang. Disclaimer ya, informasi di atas hanya bersifat umum dan bukan diagnosis pasti. Jika mengalami cedera serupa dengan rasa sakit sangat hebat, sebaiknya segera minta bantuan ke medis. Baiklah teman-teman, ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya, mohon maaf. Sampai jumpa.